Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat lalu tanggal 31 Desember tahun 2010, saya seperti biasa sholat Jumat di Masjid Nurul Barakah, Bandara Soekarno-Hatta, di mana masjid itu dekat sekali dengan tempat saya berkantor atau bekerja. Nah, dengan tidak sengaja begitu mau ambil air wudhu, di situ juga ada penjual buku. Tiba-tiba mata saya tertuju pada sebuah buku yang berjudul Cukup Satu Gus Dur Saja. Ya, buku ini. Buku Cukup Satu Gus Dur Saja. Saya tertarik, kemudian saya beli, harganya tidak terlalu mahal, 35.000. Nah, disitulah selama hampir 1 hari saya bolak-balik, saya pelajari. Ada hal yang mengganjal buat saya di dalam buku itu, dan banyak sekali yang mengganjal. Di antaranya terdapat pada halaman 102. Ya, maaf, udah tua pakai kacamata dulu. Di dalam halaman 102 disebutkan, ya sekali lagi buku tadi karangan Abu Muhammad Waskito ya. Abu Muhammad Waskito menyebutkan pada halaman 102, orang-orang yang memuja Gus Dur tidak akan keluar dari 4 kemungkinan, yaitu pertama, mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu informasi dan sempit wawasan. Mereka biasanya sangat fanatik dan tidak bisa membedakan hitam dan putih. Menjustifikasi underestimate terhadap saudaranya. Kemudian yang kedua, mereka, ini menurut Abu Muhammad, mereka orang oportunis yang selalu mencari keridhaan manusia, dalam kurung baca investor Yahudi gitu, agar mendapat keuntungan duniawi. Kemudian yang ketiga, mereka adalah manusia yang selalu ragu, takut, cemas, dan tidak teguh pendirian. Mereka lebih takut kepada manusia daripada menghadapi murka Allah. Itu yang ketiga menurut Abu Muhammad Waskito. Keempat, mereka satu barisan bersama Gus Dur dalam rangka melemahkan agama Allah dan membesarkan misi Zionisme internasional. Kata Abu Muhammad lagi, hanya itu kemungkinannya. Nah, untuk itu akan coba saya bahas satu persatu apa yang disampaikan oleh saudara Abu Muhammad Waskito ini. Ya, tentang orang-orang yang memuja Gus Dur. Yang pertama, mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu informasi, sempit wawasan, itu. Ya, maaf ya, kita tidak boleh sebenarnya underestimate terhadap saudaranya sendiri. Mengatakan orang bodoh, tidak tahu wawasan, dan lain-lain itu berarti Anda merasa paling pinter. Ya, jangan begitulah. Sebenarnya, ya boleh-boleh aja Anda mengatakan seperti itu, tetapi tidak eloklah sebagai Anda orang beragama yang mengaku Anda adalah sebagai, katakanlah, menjalankan agama secara kafah, menjalankan secara keseluruhan, harus kafah dan lain-lain, tapi Anda mengatakan bahwa salah satu pengikut Gus Dur adalah orang bodoh. Itu tidak benar, tidak boleh mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua yang Anda sampaikan adalah mereka orang-orang oportunis yang mencari keridhaan manusia. Ini barangkali perlu saya ingin sampaikan kepada Anda. Kalau orang-orang oportunis, katakanlah
Pendekatannya bukan sama Gus Dur, tetapi kepada penguasa atau orang yang konglomerat banyak harta. Kalau mendekati Gus Dur, Anda tahu nggak? Seorang pejabat yang mendekati Gus Dur karena Gus Dur itu oposisi dan selalu menentang pemerintah, resikonya itu dipecat, resikonya itu disingkirkan. Itu tidak oportunis. Anda barangkali, saya tidak boleh mengatakan Anda tidak tahu informasi. Anda, saya kira, banyak buku, banyak referensi yang sudah Anda pakai itu. Nah, kalau yang Anda katakan oportunis dalam kurung investor Yahudi, saya pikir tidak demikian lah, tidak demikian. Kalau mau oportunis sebagai orang terkenal, sebagai orang yang sudah katakanlah punya nama dan lain-lain, saya pikir tidak perlu mendekati Gus Dur, mendekati pemerintah saja atau konglomerat lain. Kenapa harus Yahudi? Emang Gus Dur identik dengan Yahudi? Saya pikir tidak demikian. Gus Dur itu orangnya plural, jadi menghargai semua, inklusif. Ya memang sebagian orang itu selalu mengatakan Gus Dur identik dengan Yahudi, identik dengan Nasrani. Gus Dur orang Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Tidak. Gus Dur itu menghargai semua agama di depan hukum di Republik ini sama. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ketiga yang menurut Anda, mereka adalah manusia yang selalu ragu, takut dan cemas di dalam pendirian. Mereka lebih takut kepada manusia daripada kamu. Itu menurut Anda. Boleh-boleh saja Anda mengatakan seperti itu hak Anda. Tetapi saya yakin dan percaya pengagum Gus Dur, orang-orang pesantren di Jawa Timur, baik di mana, itu tidak demikian. Anda salah itu, kawan-kawan. Mudah-mudahan ya saya yakin tidak seperti itu pengagum Gus Dur. Kemudian keempat yang Anda katakan, mereka satu barisan bersama Gus Dur dalam rangka melemahkan agama Allah dan membesarkan misi Zionisme internasional. Dan Anda menutup dengan hanya itu kemungkinannya. 4 kemungkinan itu. Saya pikir Gus Dur tidak melemahkan agama Allah. Gus Dur tidak melemahkan agama Allah. Sekali lagi saya katakan Gus Dur tidak melemahkan. Justru Gus Dur akan memperkuat agama Islam. Banyak orang non-Muslim berbondong-bondong masuk Islam karena menganggap bahwa agama Islam agama yang betul-betul santun. Agama yang betul-betul menghargai perbedaan. Agama yang betul-betul lakum dinukum waliyatin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama. Itu. Islam kan betul-betul bukan agama yang ofensif, tapi defensif. Bukan agama yang mencari orang yang katakanlah gembala yang sesat dan lain-lain. Sama sekali tidak. Itulah yang ingin saya katakan. Jadi justru selama ini Islam di depan para orang-orang yang tidak mengerti Islam, terutama kebanyakan orang-orang Barat, orang Muslim, mengatakan bahwa Muslim itu, orang Islam itu seluruh badan penuh pedang dan bom. Dan itulah yang ingin Gus Dur sampaikan, bahwa ingin Gus Dur perlihatkan ke dunia bahwa Islam itu santun. Bahkan Yahudi pun didekatin kalau bisa. Tapi memang kalau menurut saya pribadi Yahudi itu tidak perlu didekati, Zionis seperti itu. Saya juga sangat mengutuk kekejaman Zionis di Palestina. Tetapi saya menghargai Gus Dur itu demi merangkul semuanya. Nah, tentang ini Anda kupas bahwa di dalam visi memang Gus Dur saat doa bersama-sama orang-orang Kristen di Senayan itu didoakan, dan saya sudah melihat videonya secara lengkap. Itu Gus Dur bukan dibaptis, bukan, tapi didoakan. Alangkah apa salahnya demi hablum minan nas, kita didoakan ya kita terima saja, tidak boleh menolak. Dan Gus Dur saat itu posisinya diem aja. Nah, itu demi menghargai. Apakah kalau kita didoakan, kita nggak usah didoakan, itu akan Gus Dur sebagai tokoh loh.
Kalau mengatakan seperti itu aduh, itu akan menjadi dia sebagai bukan tokoh pluralis, humanis, dan lain-lain. Karena dia menempatkan diri sebagai tokoh yang bisa merangkul semuanya, pembela kaum minoritas, dan lain-lain. Beliau menerima itu. Bukan berarti beliau itu pengikut Nasrani, sama sekali tidak. Tapi beliau menghargai, dan itu wajib menghargai. Saya dukung itu juga. Gimana? Jadi saya pikir, saya sudah baca buku Anda ini, semua saya sudah baca, dan mohon, ini penilaian saya sebagai manusia biasa, kalau salah mohon dikoreksi. Ini menurut saya pribadi, buku Anda ini penuh dengan ya sangat tendensius menurut saya isinya, bahwa akan memojokkan Gus Dur, seolah-olah Gus Dur itu penentang umat Islam, yang meminggirkan umat Islam. Padahal tidak demikian. Gus Dur ingin lihat Islam itu betul-betul sangat-sangat baik dilihat oleh orang luar Islam. Lihat NU, orang NU juga hampir sama, ya sama dengan Gus Dur. Seperti itu. Apakah Islam harus keras? Apakah Islam harus galak? Apakah Islam harus perang terus? Memang Rasulullah itu berbanyak sekali perang, tetapi saat itu kan dalam rangka mempertahankan diri. Mempertahankan diri, sekali lagi mempertahankan diri. Tetapi hari gini masih perang terus. Peace deh, peace, damai. Justru Gus Dur ingin bahwa agama itu adalah agama damai. Karena perang sejak ribuan tahun yang lalu itu banyak disebabkan oleh perang karena agama, terus perang salib dan lain-lain, dan sampai saat ini ada di India dan Timur Tengah dan lain-lain, itu karena agama. Bahkan di Indonesia itu kalau bisa diminimalisir dan dihilangkan perang yang disebabkan oleh agama, karena agama itu damai, agama itu suci, kenapa harus perang? Itulah yang ingin saya katakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu tidak, ya, saya tanpa bermaksud apa-apa, tetapi saya sedikit agak terganggu dengan pernyataan-pernyataan Anda di buku ini yang banyak tendensiusnya. Jadi kita diakui atau tidak, Gus Dur sekarang adalah menjadi pujaan masyarakat Indonesia sebagian besar, bahkan masyarakat dunia, karena pemikiran-pemikirannya yang humanis, pluralis, dan keberaniannya meskipun dia harus turun dari jabatan presiden. Jadi itu, beliau sama sekali tidak oportunis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.